Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah, ini adalah pertemuan kita yang pertama dengan anak-anak Ibu kelas 10 IIS. Perkenalkan, nama Ibu adalah Arianti Martia SPD atau lebih dikenal dengan Ibu Ariati. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, yaitu tentang manusia dan sejarah, lebih baik kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran tentang manusia dan sejarah, anak Ibu harus paham bagaimana aktivitas manusia yang terbatas dalam ruang dan waktu selalu ada perubahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia pada masa kini. Baik, kita masuk poin yang pertama. Silakan lihat PowerPoint yang Ibu kirim sesuai dengan video. Yang pertama adalah pengertian dari sejarah. Pengertian sejarah itu dapat kita lihat dua, yaitu menurut para ahli atau pendapat-pendapat sejarawan baik dari luar negeri maupun Indonesia sendiri. Yang kedua adalah berdasarkan etimologi atau asal kata dari sejarah itu sendiri. Lalu kita teruskan yang kedua tentang manusia, peranannya dalam sejarah. Peranan manusia di dalam peristiwa sejarah sangat-sangat menentukan karena memang manusia adalah motor penggerak dari sejarah itu sendiri. Kalau tidak ada manusia, maka sejarah tidak akan pernah terjadi. Adapun gerak di dalam sejarah itu ada dua. Yang pertama itu adalah gerak melingkar. Dari titik awal terjadinya peristiwa berkembang berpengaruh kepada arah yang lebih maju. Dan yang kedua adalah garis lurus, gerak sejarah linier. Itu adalah perkembangan sejarah dari mulai terjadi berkembang ke arah yang lebih baik seperti sekarang ini. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah kita sebagai manusia untuk berpindah atau moving dari A ke kota B. Pertama kali itu adalah dengan menggunakan kaki, berkembang akhirnya nanti menggunakan hewan, tepatnya adalah kuda atau sapi dan lain-lain. Lalu berkembang ilmu pengetahuan, keluar sepeda, lalu sepeda motor, pesawat dan lain-lain. Itu yang dikatakan dengan gerak lurus atau linier dalam sejarah. Lalu kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu manusia dalam konsep ruang dan waktu. Manusia dalam konsep ruang dan waktu itu yang dikatakan manusia adalah pelaku dari peristiwa itu sendiri. Dan yang kedua itu ruang. Ruang adalah di mana tempat terjadinya peristiwa. Sementara waktu adalah kapan terjadinya peristiwa itu. Contoh, Indonesia merdeka diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta dari Jalan Pedangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tahun 1945. Kalau ditanya manusianya adalah Soekarno dan Hatta, ditanya ruang atau di mana kejadiannya, Jalan Pedangsaan Timur nomor 56, Ibu salah. Lalu terjadi pada tahun 1945. Lalu konsep waktu di dalam peristiwa itu ada 3 unsur itu. Peristiwa sejarah itu akan selalu terjadi pada masa lalu dan bagaimana pengaruhnya sekarang dan kebijaksanaan yang bagaimana yang harus kita ambil
untuk masa yang akan datang supaya terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan ke arah yang lebih baik. Adapun konsep perubahan dalam dimensi waktu sejarah, yang pertama yaitu perkembangan. Dalam konsep perkembangan dikatakan di sana bahwa peristiwa sejarah itu berkembang dari titik awal, berkembang ke arah yang lebih baik dan membawa pengaruh yang lebih besar kepada manusia. Bu, apakah hanya pengaruh lebih baik, Bu? Tidak. Ada pengaruh yang tidak baik, itulah nanti yang dijadikan oleh sejarawan sebagai pertimbangan bagaimana peristiwa jelek ini tidak terulang lagi di dalam kehidupan manusia. Lalu konsep yang kedua, berkesinambungan, bahwa peristiwa sejarah itu selalu terjadi berurutan seperti ombak tanpa dia terputus. Naik, turun, naik lagi, titik puncak, turun lagi, berakhir. Itu yang dikatakan berkesinambungan. Lalu konsep yang ketiga, ada unsur pengulangan. Ada dari peristiwa sejarah itu berulang. Bu, maaf, di dalam sejarah tidak ada yang dikatakan peristiwa itu berulang. Ya. Itu yang disebut dengan enmelik, hanya terjadi satu kali. Tetapi sekarang mengapa Ibu katakan berulang, Nak? Peristiwanya berulang tetapi manusia penggeraknya berbeda dan waktu serta tempatnya berbeda. Maka dikatakan peristiwa itu tidak terulang. Dan dimensi yang keempat yaitu perubahan. Perubahan di sini nanti setiap peristiwa sejarah selalu membawa perubahan. Tolong dibaca lebih baik lagi, pahami dari PowerPoint yang Ibu berikan ini, Nak. Nanti bisa kalian pahami, lanjut dengan modul yang Ibu berikan ini, baca dengan baik anakku, ya. Tolong dipahami modul ini, ya. Baca semuanya. Manusia dalam aktivitas ruang dan waktu, lalu masuk dengan manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Lalu kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan dari masa lalu, lanjut terus ke bawah, Nak, sampai nanti pengertian sejarah, perubahan dan berkelanjutan, terakhir, ya. Pada halaman terakhir, tolong dijawab atau tugas pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul ini bagian terakhir. Untuk pengayaan dan sumber bagi anak Ibu biar bisa dibaca terus sebagai catatan, Ibu menyarankan tolong video ini dan sumber yang Ibu share nanti, baik itu modul maupun PowerPoint, tolong di-download dan disimpan sebagai sumber dari materi pembelajaran yang akan digunakan pada saat ujian. Baik itu ujian harian, mid semester, atau semester, daripada harus mendownload terus setiap kita butuh, Nak, lebih baik disimpan. Selamat belajar, semoga paham dan mengerti. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya, Nak, ya. Jangan lupa di like punya Ibu, di subscribe ya, Nak, ya, biar kalau ada pemberitahuan berikutnya atau pembelajaran berikutnya dia akan langsung masuk. Demikian, selamat belajar, semangat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya.